mulai belum sih? Menit lagi. Atau Live. Ya, mau pero. Zoom? Pero. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan aja ya, sambil nunggu teman-teman yang hadir. Selamat datang dan berjumpa kembali. Selamat siang buat yang hadir. Di sini ada Pak Baldi, ada Pak Ari, ada Bu Cindy, Bu Aini ya. Oke, untuk sesi belajar yang pertama di sini sesuai yang saya buat schedule-nya yaitu yang paling dasar dulu ya, yaitu support and resistance. Ini share screen saya udah kelihatan ya. Silahkan untuk chatnya di chat aja ya, jangan open mic dulu. Jadi teman-teman semua harap fokus dan tetap ini ya, open mind dulu. Jadi jangan sampai nanti lewat ya. Oke, kita yang belajarnya lebih mudah saja dan tidak terlalu sulit. Di sini chartnya belum saya masukkan indikator-indikator yaitu chart dasar. Jadi pada dasarnya juga kita bisa menggunakan TradingView atau MetaTrader sesuai broker yang kita gunakan. Nah, jadi di sini saya praktekkan pakai TradingView ya. Jadi agar lebih mudah sih ya. Jadi nanti setelah sesi ini saya praktekkan, tinggal kalian ikuti prakteknya ya. Buat garis-garis support resistannya. Kemudian jangan lupa pakai buku ya. Untuk belajarnya siapkan bukunya supaya kalian ingat ya pelajarannya seperti apa. Nanti setelah ini juga kita langsung ke praktek. Silahkan teman-teman melakukan prakteknya dan supaya kalian nanti ingat ini area-area support and resistance. Jadi materi yang pertama kita yaitu support and resistance. Nanti minggu selanjutnya juga beda lagi ya materinya. Oke. Nah di sini ada chart yaitu Nasdaq dan gold. Jadi hampir semua market itu sama ya. Jadi sama saja kita tetap menentukan support and resistance. Kenapa support and resistance? Karena support and resistance ini adalah hal yang paling dasar ya. Hal yang paling dasar sekali untuk kita belajar analisa trading ya. Bahkan untuk belajar menentukan arah market kemana ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kalian harus memulai menentukan support resistance berdasarkan time frame ya. Time frame yaitu mulai dari time frame yang paling besar. Itu bisa dimulai dari weekly ataupun monthly. Kemudian ada daily ya. Jadi kalian harus sesuaikan market mana yang kalian akan analisa ya. Seperti itu. Nah, kenapa support and resistance? Karena support and resistance ini sebagai dasarnya juga ya untuk kita menentukan trend market dan arah daripada saat kita melakukan eksekusi pasar ya. Nah, jadi support and resistance ini kalau resisten bisa disebut sebagai atap rumah ya. Bisa disebut sebagai atap rumah karena bagian atasnya dan kalau support itu bagian lantainya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian harus lihat dulu di time frame besarnya seperti weekly ya. Jadi seperti weekly ini kita lihat ini chart di gold ya. Jadi kita lihat yang paling tingginya. Jadi tanpa indikator dulu terlebih dahulu kita
menganalisanya, kita lihat di sini memang secara gerakan dia semakin naik ya, atau disebut trennya bullish secara market weekly ya. Nah, jadi support and resistance ini juga bisa menentukan tren market, di mana tren market itu ada 3 ya, ada bullish, ada bearish, dan ada sideways ya. Nah, di mana tren itu akan berhenti bisa melalui support and resistance ya, sehingga dia terjadi pembalikan arah ya. Nah, jadi kita mulai saja ya, tidak terlalu banyak yang diinikan karena kedepannya kalian juga akan melihat di mana bagian support and resistance-nya. Kalau dilihat di sini chartnya masih bergerak pada bullish ya, secara market weekly. Jadi artinya harga pada market ini semakin naik ya. Nah, jadi kita tentukan marketnya. Bisa kita menentukannya bagian yang paling jauh di tahun-tahun sebelumnya, atau bisa kita untuk melakukannya di market yang terdekat ya, support resistance yang terdekat. Nah, jadi di sini contohnya ini adalah bagian resisten sebelumnya yang paling, di mana harga tersebut memasuki harga yang paling tertinggi ya. Nah, jadi support resisten ini di mana menentukan titiknya bisa di ekornya dan bisa juga di bodinya ya. Kan tapi di sini kenapa harus di ekor juga terbuat, karena di sini ada harga ya, harga penghentiannya. Nah, jadi pengenalan support resisten ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi yang lebih mudahnya saja kita praktekkan supaya analisa kita tidak terlalu rumit ya. Nah, jadi seperti biasa yang sering saya gambarkan buat teman-teman sekalian itu, di sini kita melihat ini yang paling tingginya ya, harga tertingginya menjadi resisten. Sehingga saat dia kembali ke area resisten ini, maka dia kembali memantulkan arahnya ke bawah ya. Jadi tren market itu ibarat kata seperti bonds ya, sering terpantul dan kembali lagi ke tren pembalikan arahnya. Seperti itu ya. Nah, jadi support resisten ini ada yang disebut classic support and resistance ya. Ada juga yang disebut minor support and resistance, dan ada dynamic support and resistance serta harmonic support resistance. Nah, yang paling dasar kita menentukan saja dulu garis-garisnya ini ya. Karena di area ini kita bisa sebut area yang paling dihormati. Ketika dia menyentuh di situ, maka harganya akan kembali ke arah tren selanjutnya. Contoh saat ini bullish, kemudian dia turun dan coba naik kembali, kemudian memantulkan lagi menjadi arah bearish ya. Nah, jadi area-area ini. Kemudian ini bagian dari supportnya ya, support kuatnya. Jadi kita bisa lihat di mana support itu atau resisten tadi dia yang sering terpantul ya, area-area yang sering terpantul, di mana itu bisa menjadi area support resisten yang paling kuat atau yang paling dihormati ya. Nah, jadi bisa kalian tentukan seperti ini. Nah, jadi misalkan kalian melihat chart di weekly-nya seperti ini, maka kalian bisa melihat, oh ternyata di sini ada support sebelumnya atau resisten sebelumnya. Nah, jadi tinggal kalian tentukan garis-garisnya ini. Boleh enggak kita tentukan support resistennya di body saja, itu boleh, di ekor saja boleh. Nah, maka dari itu saya sering membuatnya agar tidak terlalu banyak garis, maka area yang ini setelah kita menggunakan garis line-nya ini ya. Kenapa harus pakai garis line? Karena kita tahu posisi harganya. Maka dari itu kita bisa membuat area zona ya. Nah, seperti ini.
Nah, bahkan support and resistance ini ada yang disebut SBR atau support become resistance atau sebaliknya ya. Resistance become support, di mana area tersebut bisa saja ditembus dan bisa saja dia memantulkan arah trennya ya. Nah, maka dari itu apabila kita sulit menentukan support resisten, kita gunakan saja trendline yang jauh lebih di time frame yang lebih besar terlebih dahulu. Dan setelah itu apabila terlalu banyak maka kalian bisa menggunakan area supply zone-nya ya. Di mana berdasarkan area ini adalah area yang paling kuat ya. Sehingga dia terjadi pembalikan arah. Nah, saat ini juga kita lihat marketnya sudah sampai menuju zona area supportnya di sini, kemudian dia koreksi lagi dan kembali memantul lagi sampai di area ini masih terpantul berdasarkan time frame besarnya weekly ya. Maka dari itu kalian harus mulai dari weekly-nya. Jadi kalian bisa menentukan area inilah yang paling kuatnya ya. Nah, setelah itu ini klasik supportnya ya. Kemudian untuk minornya bisa kita tentukan di area ini. Ya, ini bagian resisten, minor resistennya ya, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa menandakan seperti ini. Nah, kenapa ada minornya ini? Karena ini ada pantulan di time frame kecilnya seperti daily ya. Begitu juga dengan supportnya. Kalau kita lihat di sini ada minor supportnya ya, semakin naik maka dari itu pergerakan marketnya semakin naik ya. Jadi kenapa dia terpantul di area situ nanti kita akan jelaskan di time frame kecilnya. Jadi pastikan kita menentukan dahulu area support resisten di time frame besarnya. Karena pada dasarnya market itu sebenarnya dibentuk per daily ya. Tapi di sini secara review 1 minggu pergerakannya marketnya akan kita mengetahui oh dia bergerak saat ini masih bergerak pada bearish dan atau bergerak pada bullish. Nah, jadi setelah kalian menentukan support resisten yang paling kuat, kalian sudah tahu ini batasan paling tingginya dan ini batasan paling rendahnya ya. Dia sudah sampai di lantai dasarnya. Ini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ini yang ke-6 ya. Terpantul di sini. Nah, biasanya dia bisa menembus dan juga memang bisa memantulkan ya. Nah, untuk seberapa lama dia memantulkan itu eh, tidak tidak dapat kita tentukan ya, akan tetapi kita bisa mengukur berdasarkan tren marketnya ya atau pengendalian marketnya berdasarkan ini ya, market besarnya ya. Maka dari itu apabila kita saat entry posisi, kenapa market saat kita entry itu dia berbalik arah, maka kita bisa lihat berdasarkan support resistennya. Nah, ini untuk di time frame weekly-nya. Jadi untuk memulainya itu harus melihat di weekly. Kemudian kita turun lagi karena kita memantau market itu secara harian ya atau daily. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita turunkan lagi secara daily-nya. Kalau kita lihat di sini dia masih bergerak di bawah area resisten dan menemui area support-nya. Nah, bagaimana kita menentukan support resisten di daily? Maka kita bisa melihat harga tertingginya ya. Bisa kita lihat garisnya di sini ya. Ini yang paling tertinggi. Kemudian kita lihat lagi ini resisten yang paling tertingginya lagi ya. Dan ini juga di yang paling tertingginya, harga yang paling tertinggi. Bisa nggak di bodinya? Bisa saja ya. Maka dari itu nanti kita lihat kenapa dia sampai di body dan itu terpantul. Karena di situ mungkin ada area
atau zona dia bertemunya ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman membedakan support and resistance, misalkan resisten teman-teman bisa menggunakan garis yang hijau ya, karena bisa kita sebut dia pada pergerakan tren bullish-nya ya. Nah, ini bagian resisten ya. Kemudian supportnya yang mana kita akan tentukan supportnya. Jadi di sini kita bisa lihat ini bagian support ya, supportnya, maka kita bisa menggunakan garis merah. Bagaimana ketika dia ada lagi ya sebelumnya, misalkan di sini ada di sebelum market ini terjadi ini ada resisten, ada support ya, maka kalian bisa membuat zona tadi ya, zona tadi kita lihat oh di sini ada supportnya, di sini juga ada support. Nah dari situlah kita menentukannya, buatlah zonanya, atau bisa kalian dari bodinya ini bisa ya. Begitu juga dengan resistennya ya, ketika dia ada dua di sini ada resisten, ini kalian bisa menggambarkan dengan resistennya ya. Nah, jadi di mana nanti area yang paling banyak dia dihormati, maka dari situlah dia akan terpantul ke arah yang selanjutnya ya. Nah, contoh seperti ini, kalau kita lihat maka jika apabila terlalu banyak di sini ya, maka gunakanlah area kotak seperti ini ya, garis zonanya seperti ini. Jadi biar tidak terlalu banyak garisnya, jadi tinggal kalian hapus saja. Jadi kalau kita sebut di sinilah area zona resistennya ya. Kalau kita lihat di sini, sehingga resistennya di sini semakin jauh ditinggalkan ya. Nah ini untuk area resistennya ya. Sama juga di area ini, kalau kita lihat di sini juga bisa kita tentukan resistennya juga, yang mana artinya apabila resisten itu ya dia ditinggalkan semakin jauh, berarti trennya itu sudah menjadi bearish ya. Nah seperti itu. Kemudian begitu juga sebaliknya, apabila dia meninggalkan semakin jauh supportnya, maka dia berarti marketnya itu menjadi bullish trend ya. Contohnya di sini ya, kita lihat supportnya, kita lihat titik supportnya ada di sini ya, kemudian juga ada di sini ya. Nah ini semakin dia meninggalkan maka semakin dia naik ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita buat zonanya juga bisa seperti ini ya. Nah seperti ini. Begitu juga ketika resistennya, ketika dia terpantul dan kembalikan arahnya, dia pasti akan membuat atau menemui area supportnya ya. Apabila tidak ditembus, maka dia akan kembali arahnya ya. Selama dia belum ditembus, berarti trennya masih bullish ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, seperti sebelum-sebelumnya ini ada area resistennya ya. Nah, ketika area resisten ini dia ditembus ya, contoh seperti ini, zonanya seperti ini. Nah, ini jadi area resistennya. Ketika dia terpantul, dia berusaha menemui area supportnya di sini ya, ada minor supportnya. Jadi bisa, ini yang saya sebut tadi bisa cuma di body ya, dia menemui area ini. Kalau kita lihat ya, atau seperti ini. Nah ini antara ekor dan body kita buat, ternyata dia sampai di area body ini dia kembali rejection dan kembali menguat ya, seperti itu. Nah jadi ini masih
klasik supportnya atau minor daripada weekly-nya. Jadi minor daily-nya seperti apa? Yaitu riak-riakan kecilnya ya. Misalkan riak-riakan kecilnya seperti ini menjadi area minor resistennya ya, seperti ini. Di mana dia sempat menguji naik kemudian kembali terpantul lagi ya. Nah, itu pun pasti kenapa dia kembali, pasti ada area support yang atau resisten yang dia pantulkan. Maka dari itu bisa disebut SBR ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di mana dia sudah menembus, ternyata dia kembali arah di yang mana support ini menjadi resistennya sehingga dia terpantul. Ini jadi bagian minor resistennya ya. Nah, jadi untuk menentukannya kita lihat terlebih dahulu yang klasiknya, dan ketika dia terjadi riak-riakannya maka kita lihat apakah di situ ada support and resistance atau di mana harga itu sempat berhenti ya. Contoh seperti ini ya. Kalau kita lihat sini ada kita garis ya support di sini. Ketika dia terpantul naik lagi dan dia turun lagi dari area zona ini, dia sempat berhenti dan dia mau bergerak bullish kembali ya. Akan tetapi di sini ternyata area supportnya ditembus, maka dia melewati area ini ya. Dan dia kembali lagi menguji koreksi lagi di area ini ya. Nah, maka dari itu dia area zona ini, zona ini maka dia terpantul kembali ya. Artinya dia tidak berhasil menembus zona ini dan rejection sehingga menyebabkan dia melanjutkan tren bearish-nya ya. Nah, jadi dari dasar inilah kalian bisa tahu oh marketnya sedang bergerak bullish dan bergerak bearish ya, atau sideways ya. Bisa kita lihat pada market ini sering terjadi sideways di mana dia sering terpantul bolak-balik, kemudian dia melanjutkan sehingga sampai di mana dia titiknya nanti bertemu resisten atau support yang kuatnya, dia kembali memantul arah trennya ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini oleh teman-teman semua, di sini juga ada area support resisten ya, di mana kita bisa melihat area ini sempat menjadi area atau zona yang menentukan sehingga dia terjadi pembalikan arah atau melanjutkan bearish-nya ya. Kalau kita lihat di sini di mana area support ini menjadi pantulan kuatnya ya. Sehingga dia ada support menjadi resisten ya, sehingga menjadikan resisten barunya. Maka dari itu apabila market dia sudah turun dan nantinya di pergerakan selanjutnya setelah dia mencapai support di sini, dia pasti akan berusaha mengejar area resisten ini atau minimal minor resisten yang ada di area ini ya. Nah, ini. Jadi kalian tentukan dulu klasiknya dan tentukan support minor-minornya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti inilah gambaran klasik support resisten. Jadi misalkan ya setelah tadi dari weekly ya, kalian menemukan misalkan sudah support kuatnya, maka kalian tinggal turunkan ke time frame kecilnya ya. Sehingga turunkanlah ke daily-nya. Maka dari itu kalian tentukan lagi kalian melihat posisi ini ya. Jadi dia ternyata dia semakin meninggalkan resistennya, berarti dia masih bearish. Nah, ketika dia ada pembalikan arahnya ya, maka kalian bisa tentukan resistennya saja ya. Contoh yang paling mudah misalkan ini ya. Nah, saat ini dia sedang bearish ya. Sedang bearish, ini bearish support yang paling kuatnya tadi ya. Kita bisa tentukan di sini. Nah, ini supportnya karena kita lihat review market sebelum-sebelumnya ya.
Nah, ketika sudah menjadi zonanya di sini, nah ini kan masih bearish ya. Nah, ketika dia ada penguatan, maka kalian tentukan resistennya ya. Ketika dia mulai naik, begitu juga sebaliknya ketika dia mulai turun ya, kalian tentukan support dia sampai di mana dia akan berhenti ya. Minimal support resisten inilah dulu yang kita lihat area penurunan atau pelemahan harganya ya. Nah, jadi seperti ini kalian bisa menentukan ini area resistennya seperti itu ya. Ini area resisten juga harga yang paling tinggi. Nah, contohnya ketika dia mau naik di sini, ketika dia sudah naik belum mencapai di sini, maka kita bisa lihat di mana area tersebut ada menjadi pantulan. Jadi kita lihat dulu saja yang area resistennya ya, ketika dia sudah naik, tapi akan tetapi ketika dia turun kita melihat area supportnya. Jadi seperti ini kan market mulai naik, dia akan berusaha menemui ini. Bagaimana ketika dia gagal naik, berarti dia bisa saja melanjutkan arah tren bearishnya ya, atau semakin turun ya. Nah, jadi ketika kalian sudah melihat di area ini, dia mau naik, dia tentukan dulu minor resistennya yang paling terdekat ya. Nah, ini area minor resistance secara daily. Jadi kalian sudah tahu, oh dia naiknya sampai di sini. Nah, jadi seperti inilah kalian tentukan setiap harinya ya. Ini yang paling jauh dan paling dekat. Nah, ini yang bagian penentuan ketika ada market mulai bergerak naik atau bullish ya. Jadi kalian targetnya di area ini. Nah, bagaimana ketika dia tidak sampai dengan targetnya, maka kita lihat di area-area minor resisten atau support sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita tentukan dulu di daily-nya ya. Setelah weekly, daily-nya ketika bergerak per harinya, berarti area ini yang akan dia kejar. Seperti ini ya. Berarti dia naik setelah terpantau di sini menuju area ini. Nah, bagaimana ketika dia tidak berhasil menembus area ini, maka kita bisa lihat di sini saat dia turun kemarin, saat ada terpantul di area resisten di sini dia ada membentuk yang namanya minor support ya. Nah, minor supportnya, maka di sini bisa jadi titik penentu dia akan menjadi tertahan di area ini ya. Nah, seperti itu. Jadi selalu kalian update per daily-nya itu per harinya sejak awal buka market dan sampai tutup market ya. Jadi kalian tahu, oh dia saat ini bergerak bullish, oh saat ini dia bergerak bearish. Nah, jadi saat dia bergerak bullish, jangan kalian ambil posisi sell, tapi saat dia bergerak bearish, jangan kalian ambil posisi buy. Seperti itu ya. Nah, apakah bisa mengambil sell-nya? Bisa, itu di time frame kecil, tapi ketika tren besarnya ini masih bearish, jangan kalian ambil posisi untuk menahan atau hold posisi ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita lihat seperti ini, dia terpantul di area ini ya, terpantul di area ini, maka dia sedang menguji area support become resistant, support yang menjadi resisten. Nah, ini sudah berapa kali dia menguji naiknya ya. Nah, ini untuk daily-nya. Maka dari itu kita harus menentukan trennya dulu ya, atau jangka panjangnya dulu. Nah, setelah itu baru kita eksekusi marketnya di time frame berapa. Jadi mulai lagi nanti turun di H4-nya atau 4 jamnya, per 4 jam. Maka dari itu seperti biasa saya sering bilang, kalau sudah di daily maka per 4 jamnya itu kalian harus update pergerakan marketnya ya. Dan jangan lupa tetap kembali ke time frame besarnya. Nah, bagaimana ketika dia turun ya, ini kalau kita praktek resistennya seperti itu ya. Kalau dia naik maka kita tentukan dia arah supportnya ya, seperti ini kita tentukan. Selama dia tidak menembus lagi support yang ininya berarti dia makin naik ya. Nah, seperti yang ada di area ini ya.
Nah, seperti itu. Dia terpantul, kemudian naik lagi. Berarti dia bergeraknya bullish. Ditambah nantinya resisten-resistennya itu selalu ditembus ya. Seperti itu. Jadi contoh ini resisten kuatnya dia ditembus berarti dia semakin naik atau disebut impulsif marketnya ya. Atau di area minor yang ini satu ya. Dia sudah berhasil ditembus, dia semakin naik, kemudian ini semakin naik ya. Nah itu. Jadi supportnya semakin di atas dan semakin ditembus resisten berarti pergerakannya semakin kuat ya. Oke, ini untuk support resistennya sampai dengan minornya di time frame daily dan kita turun ke time frame H4-nya ya. Di mana pergerakan hariannya itu bisa kita update per 4 jam ya. Maka dari itu kita bisa melihat pergerakannya ya, di mana tren tersebut dia bergerak, kita lihat ya dan selalu update. Ini menjadi resisten terkuatnya ya. Kita tentukan di sini resisten terkuatnya, ini resisten juga ya. Nah, ini area yang akan dia kejar ya. Nah, bagaimana dengan minor-minornya? Boleh ya, boleh kalian tentukan. Dan ketika bagian supportnya ini juga harus kalian tandain. Oh, ini ada supportnya di sini. Kemudian ini ada juga minor supportnya ya. Nah, ini kalian tentukan seperti ini, minor support gitu ya. Nah, ini saat ini dia berusaha menembus area support become resistennya ya. Maka dari itu karena dia sudah memantulkan di area ini ya, supportnya ini dia semakin terbang ya. Kalau kita lihat di sini semakin terbang, maka kita bisa nyatakan dia bergerak bullish. Nah, sampai di mana dia bergeraknya, maka kita bisa nentukan berdasarkan resisten-resistennya tadi ya. Di area ini satu ya, ketika dia ada jadi klasik resisten atau minor resisten, di area ini juga ada satu ya. Atau di area bodinya ini ya, boleh ya. Nah, ini bisa jadi acuannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika ada zona yang memantulkan dan dia membalikan arah, maka kita buatlah garisnya seperti ini ya. Yang mana dia mencoba menembus atau masuk di zona ini, kemudian dia balik arah ya, seperti yang terlihat di sini. Dia pembalikan arah kembali ya, dan ini terpantul lagi dan dia coba menembus ini, terpantul lagi di area ini. Berarti kalau kita katakan di sini supportnya semakin naik ya dari sebelum-sebelumnya. Selama dia bergerak di atas support berarti dia bergeraknya bullish ya. Jadi kita bisa tentukan oh ini supportnya juga tadi ya. Dan ini supportnya. Dan minornya sih ya, lebih ke minornya. Artinya kalau kalian melihat pergerakannya semakin di atas support berarti dia bergerak bullish ya. Nah, apabila bagaimana ketika dia bolak-balik ya, berarti dia marketnya sedang sideways ya. Di situ kita menentukan. Nah, ini bagian resisten sudah ditembus seperti itu ya, maka dia jadi resisten baru di area ini ya. Nah, resisten baru jadi kita buatlah zonanya seperti ini. Ini area resistennya. Yang mana nanti dia akan bisa menembus dan bisa juga dia terpantul kembali melemah ya. Jadi kita lihat apakah dia berhasil menembus dan ini support resisten ini juga bisa menjadi bagian exit atau entry trigger kita ya. Jadi kita bisa menentukan oh di area ini dia berhenti, dia mantul, maka kita jangan
mengambil posisinya buy ya, seperti itu. Contoh ketika dia sudah naik dan mencapai di sini, kita tunggu saja. Kalau dia terpantul kembali berarti dia masih bearish. Jangan kita ambil buy ketika dia di pucuknya ini ya. Nah, ini yang bahayanya ya. Ketika kita tidak mengetahui oh kenapa dia kembali ya. Kenapa dia memantulkan. Nah, jangan kita terpengaruh di time frame kecil. Boleh saja di time frame kecil tapi kita perhatikan dulu time frame besarnya. Apakah ada di situ cluster support resistennya, maka kalian jangan sampai salah masuk marketnya ya. Nah, itu. Begitu juga ketika dia turun kembali memantulkan, kalian juga perhatikan area supportnya. Disitulah menjadi area exit kalian ya. Nah, apabila dia tidak berhasil menembus supportnya, berarti dia makin bergerak naik ya. Nah, jadi kalian bisa tentukan support resistennya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau untuk melihat tren cukup dari weekly sampai dengan H4 ya, weekly, daily, dan H4. Jadi kalian sudah tahu, oh ini masih bearish gitu ya, karena masih meninggalkan jauh zona-zona resisten yang terkuat-terkuatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi semakin jauh berarti dia trennya masih bearish. Nah, ketika dia sudah terpantau supportnya, berarti dia mulai menguji area resisten atau supportnya, maka ini menjadi area exit kalian atau entry kalian ketika dia sudah terpantul. Contohnya saat dia turun, dia sudah sampai di sini, kemudian terpantul, maka kalian bisa ambil posisi dia sudah terpantul zona ini, maka lakukanlah entry buy atau pergerakan pada bullishnya ya. Nah, seperti itu. Dan tetap perhatikan minor resistennya atau supportnya sebagai batasannya ya. Nah, bagaimana kalau kita ketinggalan? Jadi kita tetap sama ya, perhatikan marketnya itu. Saat ini dia bergerak bearish apa bullish. Nah, itu ya. Nah, ini yang paling dasar untuk kita menganalisa market ya. Jadi cukup dengan ini saja sudah kalian dapat memahami dia bergerak bullish, oh dia bergerak bearish seperti itu ya. Nah, itu. Untuk lebih dia semakin kuat bergerak bullish itu minimal tadi ya, supportnya semakin naik, resistennya juga semakin naik dan resisten sebelumnya ditembus. Begitu juga dengan saat dia bearish ya, seperti di sini saat dia bearish, maka kalian tentukan support di sini untuk menjadi batasannya di sini. Apabila dia semakin ditembus, maka dia semakin bergerak bearish ya. Jadi jangan dilawan ya. Jangan dilawan arahnya ya. Nah, itu untuk menentukan trennya seperti itu ya. Oke, sampai di sini semoga cukup jelas ya arahan dari saya. Silahkan ada yang mau bertanya di support resisten. Untuk entry dan exit serta Fibonacci di materi minggu selanjutnya ya. Silahkan untuk materi support and resisten ini. Silahkan ada yang mau bertanya. Oke, jadi gini, kalian semua sudah ini membuat plannya atau prakteknya nih bisa menggunakan TradingView atau MetaTrader broker kalian ya. Nah, jadi silahkan di capture fotonya ya. Maksudnya ketika kalian sudah menentukan weekly-nya ya seperti ini, maka kalian buat fotonya ya.
Jadi tolong di-share di grup, nanti saya akan membacakan ya. Jadi jangan jangan malu untuk bertanya atau membuat plan-nya ya. Silahkan kalian tentukan dulu ya area-areanya yang mana berdasarkan belajar hari ini kalian sampai di mana pemahaman di resistennya. Kalau salah jangan jangan sungkan ya, tidak masalah karena kita di sini saling berbagi saja ya. Kalaupun ada salah kita akan perbaiki bersama-sama ya supaya kita benar-benar paham. Ya, silakan. Saya buat waktu 10 menit untuk kalian menentukan resisten dan di screenshot fotonya, kemudian share di grup ya, biar nanti kita praktek langsung. Cukup jelas ya, silahkan ditulis di kolom chat. Marketnya boleh mau Nasdaq atau Gold ya untuk menentukan. Kalaupun yang saat ini kita sering ini ya, eh, kita sering di Nasdaq dan Gold ya. Nah, itu bisa jadi acuan. Misalkan Nasdaq juga boleh ya. Contoh di sini untuk Nasdaq ya. Nah, jadi kalian tentukan dulu support resistennya seperti ini mulai dari weekly. Bu Cindy, sorry tadi ketinggalan Pak untuk menentukan tren jika trading intraday pakai timeline-nya berapa? Sebenarnya sama Bu, intraday itu tetap mulai dari weekly ya, nentukannya tetap dari weekly-nya ya. Jadi setelah itu turun lagi. Jadi untuk weekly ini kita nentukannya contoh setelah marketnya dalam 1 minggu bergerak selesai di mana kita bisa nentukan oh dia saat ini bergerak bearish karena candlenya bearish. Oh saat ini dia bullish maka dia bergerak bullish ya, mulai naik seperti itu. Nah, jadi eh untuk intraday-nya tinggal kita nanti eksekusi marketnya. Misalkan sedang menentukan weekly dan daily-nya di mana, tentukan. Kemudian di H4 juga kita tentukan support resistennya seperti itu ya. Kita tentukan dan untuk analisanya sama tetap weekly sampai H4 ya. Weekly, daily dan H4. Kemudian untuk entry-nya nanti baru di time frame M30 ya. Paling rendahnya. Jangan di M5 atau M15 ya. Nah, bisa saja sih, tapi kalian tetap harus balik di H4-nya. Nah, jadi kita harus mengetahui tetap balik ke time frame besar. Jadi swing dan intraday itu sama. Ya, jadi scalping maupun ini juga sebenarnya sama untuk trennya tetap lihat dulu gitu ya. Tinggal eksekusi marketnya saja. Dia mau time frame berapa. Nanti kita akan bahas juga multi time frame berapa untuk entry-nya ya di materi selanjutnya. Boleh Pak, Pair Forex juga boleh, silahkan nanti di share screen ya. Screenshot ya. Silahkan upload di grup ya untuk belajar hari ini. Jangan takut salah ya, karena kita belajar bersama-sama ya. Ya, sama-sama Bu Cindy ya. Jadi tentukan saja dulu mulai dari weekly, itu seminggu sekali saja kita update, kemudian per harinya kita update juga. Kalau dia bergerak bullish berarti kita harus ambil posisinya buy gitu ya. Jangan kita melawan arahnya. Walaupun dia bergerak trennya masih bearish, kita bisa menentukannya sampai batasan di mana nanti resistennya. Jadi jangan melawan arahnya ya. Tetap follow the trend dan follow the market. Misalkan untuk entry-nya di H4 tetap perhatikan seperti itu ya. Cukup jelas teman-teman semua?
Satu juga tambahan nanti untuk materi selanjutnya itu kita nanti akan mengenal swing high swing low, di mana itu menjadi bagian menentukan support resistennya ya. Tapi itu minggu depan. Jadi kita sedikit-sedikit dulu ya. Sedikit-sedikit dulu biar nggak terlalu banyak sekali materi ya. Jadi pelan-pelan dulu, nanti lama-lama kalian mulai paham gitu ya. Jadi bertahap dulu ya, dari paling dasar sampai nanti eh, menentukan exit dan entry triggernya dan Fibonacci. Jadi simple aja ya, sebenarnya materinya itu paling simple gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya kalau kita sudah memahami market ya. Jadi mulai dari yang dasar itu sudah cukup. Nanti kalian akan berjalan dengan sendirinya memahami karakter marketnya. Juga tambahannya satu. Jadi dari menentukan support resisten itu kalian akan melihat karakter marketnya ya. Jadi setiap market itu karakternya berbeda-beda ya. Nah, seperti contohnya saat ini, bentar ya. Nah, ini contoh ini di market Nasdaq ya, seperti itu. Kemudian ini karakter Nasdaq itu kita bisa lihat dia bergeraknya sangat impulsif sekali ya. Jadi dia untuk mencapai support resistennya sangat cepat sekali ya. Nah, jadi ada juga market yang bisa melebar ya untuk mencapai support resistennya. Contoh seperti gold ini, dia untuk mencapai supportnya saja itu pergerakannya sangat melebar ya. Tidak selalu impulsif ya. Baik dari weekly, daily, kita bisa lihat di sini ya. Dia untuk mencapai support di sini dia itu sangat melebar. Begitu juga dengan fair forex lainnya ya. Jadi kita harus mengenali juga karakter marketnya melalui support and resistance. Jadi ketika kita melihat kenapa nih dia sampai untuk mencapai resistennya dia harus beberapa hari, berarti karakternya sifatnya melebar gitu ya. Jadi untuk capai targetnya itu dia selalu melebar. Begitu juga ketika dia mau turun lagi, kenapa nih baru sampai supportnya ini eh, butuh waktu beberapa hari ya. Nah itu, jadi bisa kalian pahami karakter marketnya seperti itu. Sudah paham semua? Yo silahkan yang mau praktek atau ada yang mau ini share screen atau mau langsung praktek di sini biar saya lempar mouse-nya, silahkan ketik di kolom chat atau open mic-nya silahkan yang mau tanya. Untuk setiap sesi belajar ya diharapkan semua teman-teman wajib bertanya ya, karena jangan sampai nanti ketinggalan apa namanya materinya ya. Karena supaya kita sama-sama paham marketnya ke depannya seperti apa pergerakannya. Pak Agung, saya mau tanya Pak, Ya, kalau pengaruhnya close candle itu apa Pak ya? Misalnya dari H4 gitu Pak. Biasanya orang-orang ada juga yang bilang nunggu close candle gitu Pak. Apakah pengaruh dengan materi hari ini gitu Pak dalam
menentukan support dan resisten gitu. Oke, Terima kasih, Pak. oke, terima kasih. Close candle itu bagian dari seperti ini ya. Harga open dan harga close-nya ya. Nah, di mana juga bisa menjadi batasan close-nya. Ini contoh ya daily-nya. Kita harus menentukan misalkan secara daily. Ketika dia sudah naik dan ternyata dia menembus misalkan ada area SBR seperti ini ya, support yang menjadi resisten, dia dicapai kemudian terpantul dan dia close candle-nya di sini, baru kita bisa menentukan arah marketnya ya. Ini untuk daily. Nah, ketika kita mau masuk market, close candle yang dimaksud itu adalah ketika itu maksudnya untuk kita entry ya sebenarnya. Jadi di mana kita entry-nya, selesaikan terlebih dahulu candle-nya baru kita masuk. Jangan sampai kita candle-nya sedang bergerak, kita masuk seperti itu ya. Contoh eh seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di marketnya. Nah, di sini kan dia sudah berusaha naik, kemudian dia muncul candle bearish ya. Nah, ini atau ketika ini sudah bullish kalian baru ngambil posisi gitu ya. Sementara di sini ada resisten support become resisten atau area ini ya. Tahu di sini ada resisten terdekatnya juga. Nah, ketika kalian lihat di sini ya, dia terpantul di sini, kemudian berubah jadi bearish. Jangan kalian langsung masuk ngambil sell. Ini bisa saja ditembus karena di sini tadi bisa jadi dia mengejar minor resisten di sini. Nah, akan tetapi ketika dia benar dia memantul bearish, selesaikan dulu nih, close dulu candlenya. Setelah selesai, baru kalian masuk di candle penutupannya ya. Dia sebenarnya dipakai bar seperti ini ya, kalau kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat di sini dia close dan barulah kita masuk sell-nya di sini. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalian salah masuk ya. Seperti itu. Jangan mentang-mentang dia sudah oh ini bearish langsung lihat candlenya selesai lah tiba-tiba kalian ngambil posisi sell-nya tahu-tahunya dia naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalaupun dia cuman ini bisa saja koreksi dan dia tiba-tiba naik, maka dari itu selesaikan close candle-nya itu sebenarnya yang mereka maksud adalah untuk menentukan entry-nya di mana gitu ya. Nah, memang banyak orang pengennya berharap entry-nya selalu dapat di pucuk ya, supaya tidak terkena SL. Nah, itu tidak mudah untuk mempelajari seperti itu karena bisa saja support atau resisten itu ditembus ya. Nah, seperti itu. Contohnya saja ketika dia sudah di sini mantul ternyata masih menembus ya. Nah, ini pasti kalian bakalan berpikirnya ini salah lagi nih. Nah, sebenarnya disitulah atau ini berpikiran ini dia mantul nih balik arah. Kemudian itu tidak seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu dia selesainya di mana. Nah, itu nanti masuk ke materi entry dan exit trigger sebenarnya ya. Jadi berpengaruhnya dengan kita menentukan support resisten itu benar saja sesuai dengan support resistennya di mana dia berhentinya ya. Jadi tetap perhatikan minor-minornya seperti ini ya. Di mana minor support resisten juga bisa menjadi bagian pantulannya ya, seperti itu. Nah, jadi selesaikan dulu close candle-nya, baru kita melakukan eksekusi market ya, seperti itu. Makanya dari itu saya biasanya selalu gunakan buy stop, sell stop. Dan pastikan walaupun kalian misalkan close candle di M30 atau M15 gitu ya. Kalian di M15 misalkan. Nah, jangan kalian lihat misalkan kebetulan M15 misalkan lagi bergerak ranging seperti ini ya. Ini sudah support. Ini kalian lihat ada bullish ambil, bearish ambil itu hati-hati sekali ya. Area seperti ini karena bisa saja ketika kalian ngambil seperti ini buy dan kalian hold
akhirnya ini sell, maka kalian akan tergerus ya. Sama seperti ini ya. Ketika kalian melihat dia di sini bullish, kalian buy lagi, ternyata turun. Nah, itu yang menjadi salah posisi. Ya, jadi selesaikan dulu candlenya. Dan kalaupun di time frame kecil, tetap harus kalian balik time frame besar ya. Jangan sampai kalian lihat di time frame kecilnya itu dia bullish, tapi di time frame besarnya dia masih bearish. Nah, itu yang bahaya sekali ya. Itu yang akan buat kalian salah posisi. Seperti itu. Cukup jelas, Pak? Oke, siap. Terima kasih, Pak ya. Jadi ingat ya, tetap kita balik ke time frame besarnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Agung mau tanya Pak, Ya, silahkan. eh, enaknya tuh kalau analisa tuh sekitar jam berapa ya Pak ya? Untuk Enaknya, prepare-nya. oh ya, enaknya tuh Pak mulai misalkan open daily-nya Pak. Misalkan di hari ini ya. Nah, contoh Pak ya. Ini kan besok kita nih belum tahu nih. Jadi kita lihat dulu ya. Ini sudah cukup jelas, saya hapus dulu ya. Misalkan ini. Nah, ini kan bergerak bullish ya. Jadi kalau saya biasanya paling simple nentukannya saya di daily ini di sini saya tentukan eh, harga terakhirnya close candle, ini termasuk kayak pertanyaan Pak Ari tadi juga. Nah, ini juga bagian supportnya ya, penutupan di bawahnya. Nah, sementara ini garisnya candlenya ini bullish, berarti besok rencana kita itu berarti masih bergerak bullish ya. Nah, setelah dia besok update marketnya open gitu ya, misalkan seperti itu, maka kita turun ke H4 Pak. Jadi untuk menentukannya tuh lihat di H4-nya, misalkan katakanlah ini yang hari ini ya, misal contoh yang kemarin aja, kita cut dulu di sini. Nah, kalau kita lihat kan daily-nya seperti ini Pak ya. Nah, ini kan kita maunya dia oh ini masih bearish nih candle daily-nya. Maka kita turunkan lagi H4. Ketika kita lihat oh ini mantul gitu ya. Terpantul area zona ini ya, zona minor di sini itu ini ada di time frame kecilnya seperti itu ya. Jadi kalau dia mantul di sini dan misalkan dia muncul Pak ya, nah dia muncul bullish, berarti kita harus jangan ambil bearish lagi. Nah, berarti kita bisa menentukan oh dia bergerak bullish nih. Nah, setelah itu kita jangan ambil posisi dulu, tetap set apa namanya? Wait and see dulu ya. Minimal itu Pak jamnya itu setelah misalkan 2 kali H4-nya itu muncul. Misalkan oh ini dia bergerak bullish ya. Nah, seperti ini. Nah, di H4 selanjutnya kita tetap tunggu dulu, Pak. Nah, kalau H4-nya itu valid swing-nya ya, maka kita langsung bisa swing-nya ini harus body ya yang nutup, jangan sampai cuma ekor ya. Kalau dia ekor dia bakal rejection ya. Nah, seperti itu. Jika kita melihat di sini oh dia body nih, berarti kita bisa buy. Kita bisa buy di area ininya, ekornya, atau setelah candlenya close ya. Sudah selesai, kita langsung market eksekusi di area ini. Contohnya seperti ini. Dan dia ketika masuk kita hit, kita misalkan menentukan exitnya di resisten saja. Itu sudah kita menghasilkan profit. Misalkan dari sini tadi kita bisa dapat 100 pip. Nah, setelah itu, nah ketika kita mau hold apakah masih terbang, misalkan kita tunggu saja. Tapi kalau dia sudah mulai kelihatan bergerak bearish, lebih baik kita close. Seperti itu ya. Nah, misalkan yang paling mudah adalah kita menentukan exitnya di resistennya ini. Ketika dia tembus, berarti kita sudah menghasilkan profitnya ya. Nah, seperti itu Pak Baldi.
Jadi jamnya itu kalau di market jam mulai 8 pagi lah kita menganalisa itu, Pak. Sedangnya seperti itu. Misalkan ini untuk gold sih ya. Tapi kalau di Nasdaq itu saya selalu setelah market London Open, atau kalau mau jam 12 siang itu sih sebenarnya ya. Karena kalau gold itu sendiri itu memang dia bisa pagi-pagi sudah terbang duluan ya. Maka dari itu setiap open market misalkan seperti itu ya, ketika sudah marketnya open, nah maka kalian itu akan masuk di time frame besarnya seperti ini. Nah ini baru di time frame besarnya aja ya kita untuk entry, belum kalau kita sampai time frame kecil ya, misalkan seperti ini tadi. Mohon maaf, saya cut dulu. Nah ini kan ketika kalian sudah lihat di sini tadi ya. Nah ini sudah dia mulai bullish. Nah ini sudah close candle ya, dia masuk di sini. Nah ketika kalian lihat dia swing low, maka kalian turunkan di H4 misalkan mau mempercepatnya. Nah kita bisa lihat ternyata dia di sini di M30 sudah opennya di sini, maka kalian langsung eksekusi marketnya di sini bisa supaya makin cepat. Nah, walaupun dia di sini misalkan ini ada bearishnya. Nah, kalian tetap harus balik ke H4-nya. Jadi jangan sampai terbuai dengan candle yang bearishnya ya. Misalkan seperti ini pas ketika jalan kalian nge-sell tahu-taunya balik. Nah, ini akan membuat kalian gosong gitu ya. Karena di time frame kecil ini disebut candle koreksi. Setelah dia impulsif naik, dia koreksi dulu. Nah, seperti itu. Tahu misalkan pas pagi-pagi kita lihat market dia makin naik setelah terpantul tadi ya. Contohnya saya kembalikan ke ini ya. Nah, misalkan contohnya ini ya. Sorry. Nah, misalkan ini kan subuhnya ya, setelah subuhnya. Nah, besok paginya itu kita sudah lihat ternyata nih close-nya di sini market, maka kita turunkan M30. Nah, jadi di sini nih area ininya. Kalian bisa juga ambil cepatnya di sini, pasang posisi buy stop di sini. Ya, pasang aja ya. Semakin naik, asal kalian yakin dia masih bullish ya gerakannya, dan yakinnya apa? Karena selama tidak menembus support yang di bawah ini. Atau kalian mau percepatnya di sini juga bisa ya, untuk entry-nya supaya lebih cepat boleh. Tapi lihat dulu apakah dia di M30 juga semakin naik di atas supportnya, berarti kalian ambil posisinya buy seperti itu ya. Walaupun dia nanti ada bergerak bearish sedikit, jangan ragu gitu ya. Nah itu. Jadi kalau time frame kecil itu sih sebenarnya untuk memperkecil SL saja sih ya. Nah seperti itu. Nah jadi ketika sudah naik, maka kalian akan lebih banyak dapat harganya ya. Nah begitu juga, jangan kalian lihat time frame kecil dia turun sedikit gitu ya. Kalian langsung hold padahal target di sini kan. Tahu-taunya ketika kalian cut, waduh nih bahaya nih. Nah, tahu-taunya dia makin naik. Nah, begitu juga ketika dia di sini tadi ya. Ketika di sini tadi dia turun, jangan kalian wah ini palit swing nih. Padahal di time frame besar masih bullish gitu ya. Nah, kalian langsung sell, tahu-taunya kalian nanti kena gocek di sini ya. Nah, akhirnya yang plan yang di sini tadi tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi tetap tunggu saja selama SL kalian masih jauh di bawah, itu bisa kalian hold posisi. Nah, jadi semakin naik, maka capailah targetnya di sini. Nah, itu. Karena di time frame kecil itu kalaupun dia ini ada koreksi sedikit saja, tetap balik ke time frame besarnya seperti itu ya. Cukup jelas, Pak? Jadi mulainya Jelas, Pak. bisa mulai jam 12 siang bisa, atau mulai pagi. Kalau gold pagi, kalau Nasdaq saya tuh biasanya siang, Pak ya. Jadi kalau Nasdaq itu agak siang karena paginya agak slow banget ya. Memang sih ada terkadang pagi-pagi itu bisa cepat ya.
Nah itu bisa juga seperti itu ya. Tapi lebih enaknya mulai jam 12 siang dan update di mulai sorenya ya. Jam 3, jam 4. Nah itu update pantau H4-nya. Pokoknya update-nya per candle H4, Pak. Baik gold ataupun Nasdaq itu tetap pantau di H4-nya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Masih 10 menit lagi nih. Sudah ada yang mencontohkan praktek untuk menentukan support resisten? Nanti share aja di grup, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Ada yang bertanya lagi? Bagaimana Pak Edi, Bu Nia, Bu Aini, Bu Cindy, Pak Fadil? Oh, jadi acuannya tuh di time frame yang besar berarti ya Pak ya, di H4 gitu ya. Ya, mulai dulu dari ini, acuannya untuk daily-nya itu Aha. untuk harian kita itu di H4. Nah itu. Oke, thank you Pak. Oke, sama-sama Pak Baldi. Ada Pak Paib juga ya, yang baru hadir. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Pak Paib. Yap, betul Pak. Pak Paib itu udah pas secara codingnya juga lengkap ya. Lower low, lower high. Jadi ketika dia ini ya tidak menembus atau tidak menyentuh supportnya ya, tidak menembus supportnya itu berarti dia high-nya semakin naik ya. Seperti itu. Dan apabila dia menyentuh dan menembus berarti semakin low-nya semakin turun ya, seperti itu. Ya, betul nih. Maka dari itu tetap nanti Pak Ip itu balik ke time frame besarnya juga. Seperti itu ya. Itu sudah pas sih secara ininya analisanya untuk goldnya. Jadi selama misalkan ketika dia terpantul di misalkan tidak menyentuh di area ini, dia kembali arah naik, di sini sebenarnya kalian bisa lakukan buy apabila valid swing high, swing low-nya ya. Selama supportnya ini tidak ditembus ya. Seperti itu. Sudah pas itu Pak Paip, tinggal ininya saja lagi menentukan ke depannya kombinasi lainnya ya, seperti itu. Untuk entry tab 30 close candle kedua selesai ya, baru entry. Ya betul Bu, bisa seperti itu. Lihat candlenya, tentukan dulu apakah dia benar-benar sudah valid terpantul gitu ya. Contohnya seperti ini ya, di sini kemarin ketika dia sudah
menembus di H4-nya, turun M30 ya. Kalau gold sering ini ya, sering apa namanya, ranging seperti itu ya. Nah, kita tunggu saja. Selama belum ada yang nutup ekor, itu jangan masuk dulu sampai dia benar-benar selesai ya. Walaupun dia terpantul, apalagi kalau sudah rangingnya seperti ini, kalian buat saja base-nya ya. Seperti ini. Seperti yang saya lakukan biasanya. Yang mana nanti dia akan lebih duluan ditembus bodinya ya. Nah, seperti itu. Turun, misalkan ini. Nah, misalkan ini sudah berapa kali dia terpantul ya, maka siap-siaplah entry sell-nya di ekornya ini ya. Nah, itu. Kalau gold selalu sering ranging melebar seperti ini sih ya. Nah, mungkin itu koreksinya. Cukup jelas buah ini. Lebih baiknya memang seperti itu ya. Setelah dia benar-benar menjadi apa ya, kepala yang paling kuatnya seperti itu ya, atau resisten paling kuatnya. Oke, punya Bunia. Oke, bagus, itu udah beda-bedain warnanya ya, bagus. Trennya juga boleh di situ. Nanti tinggal ditambah H4-nya, ditambah juga support resistennya Bu Nia ya. Untuk potensinya Bapak Ip, apakah naik atau turun? Kalau saya melihat ini masih naik selama dia lower low-nya semakin naik ya. Seperti itu. Jadi kalau lower low-nya dia sudah menembus, berarti dia kembali turun. Nah, ini sebenarnya tinggal nunggu coding higher high-nya aja lagi ya, sekali lagi gitu ya, supaya makin tinggi. Seperti itu. Udah pas punya Bu Nia itu. Tinggal tambahin minor-minornya di time frame H4-nya ya. Jadi dari segi support resisten ini kita sudah bisa menentukan kita entry di mana dan exitnya di mana. Nah, seperti itu. Ya, sama-sama. Thank you Bunia. Buat ini juga thank you ya. Nanti kita pelajaran minggu depan itu mengenal swing high swing low-nya. Nah, ini juga minggu depan itu swing high swing low sebagai penentuan entry market ya. Seperti itu. Jadi kombinasinya nanti setelah kita belajar swing high swing low, maka kalian sudah bisa posisi entry, kemudian exitnya di support and resistance. Nah, itulah fungsinya nanti posisi entry-nya ya, seperti itu. Cukup jelas Bu, Bapak Ibu? Silahkan komen di kolom chat. Ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih semua sudah hadir. Kalaupun nanti perlu ini, terus ulangi ya nanti ya. Terus ulangi saja sampai kalian menentukan dan mengenal karakter marketnya ya, seperti itu. Jadi sudah menentukan hal ini, maka di materi selanjutnya itu support swing high swing low, dan itu langsung kita membahas entry di
valid swing high, swing low ya, seperti itu. Jadi dari dua itu saja nanti kalian akan ini ya, apa namanya, sudah bisa trading ya. Dan tinggal praktekkan misalkan di akun demo saja dulu ya. Seperti itu, jangan di akun real ya. Dan gunakanlah lot yang sesuai ya, seperti itu. Oke, cukup jelas. Ya, betul Bunya harus latihan dulu ya, sering-sering latihan. Kemudian ini ya, Pak Ip, misal gol 4 sudah bentuk higher high, apakah bisa berubah coding bearish lagi? Kalau dia nanti saya akan kasihkan contoh ya, untuk mengetahui tren dia mulai balik arah ke bullish dan ke bearish ya. Itu nanti pas di materi swing high swing low ya. Nanti saya buatkan codingnya, dia pembalikan arahnya seperti apa ya. Sebenarnya simpelnya dia 2 kali higher high dan 2 kali higher low itu berarti dia menjadi bullish ya. Kemudian kalau bearish 2 kali lower low dan 2 kali lower high ya. Jadi di situ nanti akan terjadi trend bearish. Kalau dia ini tadi sudah membentuk higher high, apakah bisa berubah coding bearish lagi? Dan apabila dia posisinya tidak rata ya, tidak stabil, maka bisa saja disebut sideways. Seperti itu Pak Paip ya. Oke, ini sudah ada juga Pak Edi. Oke, itu koreksi sudah bagus Pak untuk H4-nya, tapi tinggal nanti mulai dari weekly, daily-nya, nah seperti itu. Nah, jadi contohnya saja ya, itu punya Pak Edi. Kalau saya buka market Nasdaq ya, untuk Nasdaq-nya. Nah, di H4 ini ada minor resistennya ya. Nah, ini bisa jadi bagian exit kita ya, exit di marketnya. Contohnya saja dia mengejar area ini ya, atau di minor ininya. Nah, seperti itu ya. Maka itu dari ini tadi ya yang saya sebut, kenapa di daily-nya ada minor-minornya atau di weekly-nya ada minor-minornya, karena di time frame kecilnya itu ada minornya juga ya. Artinya ada resisten kecil-kecilnya seperti ini. Sehingga penguatannya dia berhenti di mana itu kita bisa lihat, oh ternyata dia sampai di sini terpantul seperti itu ya, atau zona-zonanya ini yang mendekati ya, seperti itu. Misalkan seperti ini kita bisa buat zonanya ya. Ini baru yang terpendeknya saja ya, belum lagi yang paling kuatnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ada juga riakan kecilnya karena di sini sempat jadi base ya. Nah, ini maka di sini sudah bisa jadi exit kita. Maka dari itu inilah bukti dia bergerak menemui minor support resisten ya. Seperti itu. Sama yang di sini sebelumnya juga sama ya. Kenapa dia berhenti? Nanti candlenya nih contohnya pas begitu selesai, kenapa dia berhenti? Kita lihat minor-minornya ini ya, seperti itu ya. Oh, ternyata terpantul di sini. Itu udah pas Pak Edi ya.
Oke, punya Pak Aris GBP USD itu pas juga Pak ya. Menguji resisten tinggal karakternya aja Pak. Jadi agak melebar seperti itu ya. Udah pas juga untuk GBP USD kalau Pak Ari memahami di forex ya seperti itu. Sebenarnya eh untuk belajar yang paling cepat itu sebenarnya karakternya di Nasdaq ya. Jadi kalau sudah nanti ke pair lain itu lebih mudah sih menganalisanya ya. Jadi dia bakal tahu nanti oh ternyata karakter ini agak lambat. Dia tetap tujuannya tetap sama ya, targetnya tetap sama tapi dia bergeraknya melebar gitu aja sih ya. Beda karakter saja. Minyak mentah. Oke, oil ya berarti ya nih. Ya, betul Pak itu untuk area resistennya. Kalau tidak ininya itu tentukan dengan garis zonanya. Itu sudah bisa ditentukan resisten terdekat. Udah sip sih Pak ya. Untuk oilnya Pak Padil mantap ya. Seperti yang di atasnya itu kemarin itu ada yang garis kuningnya itu udah pas juga ya areanya. Maka dari itu jangan heran kalau di daily-nya terhenti di mana itu di time frame kecilnya ada seperti itu ya. Nah jadi eh, market itu kita tetap perhatikan time frame besar sampai time frame kecil bolak-balik di situ-situ saja ya. Nah itu. Nah perbedaannya Nasdaq dengan market lainnya itu hanya saja di Nasdaq itu cepat sekali kita mencapai target kita ya karena dia sangat impulsif dan pergerakannya itu range-nya sangat besar ya. Itu mencapai per harinya itu 400 sampai 600 pip ya. Maka dari itu dia cepat sekali pergerakannya ya dibanding dengan market yang lain seperti gold dan pair forex lainnya itu kalau gold ini dia seharinya itu sekitar 200 sampai maksimal banget 300 pip per hari ya. Nah itu. Jadi karakternya bisa kita tentukan di situ, bisa diukur dari daily-nya ya. Contohnya daily-nya ini dia rata-rata misalkan bergerak seperti ini. Nah, ini kan 200 ya. 200 pip seperti itu ya. Dia bergeraknya setelah dia selesai 200 pip tinggal dia bolak-balik gitu ya. Jadi beda dengan Nasdaq itu agak kencang ya. Begitu juga dengan forex lainnya itu lihat aja di daily range-nya ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya tutup kurang lebih 5 menit lagi. Supaya kita bertemu di jam minggu depan ya. Materi episode keduanya. Karena nanti malam juga kita akan lanjut di ini ya. Di kelompok yang selanjutnya. Untuk kelompok yang malam ini juga sama materinya masih sama ya. Nah kemudian untuk minggu depan orangnya tetap yang sama ya sesuai jadwalnya ini dia Sabtu ya. Jadi dia jadwal Sabtu. Jadi mohon diingat di save ya namanya ingatin dia jadwalnya hari apa. Dan sampai ketukar ya. Kalau untuk sesi kelompok 2 malam hari ini juga prakteknya sama ya. Bukan beda-beda seperti itu ya. Karena kenapa saya bagi saja supaya tidak terlalu banyak orangnya jadi lebih mudah untuk kita belajar ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Sementara cukup Pak Agung. Halo? Ya, suaranya agak ngebayang, Pak. Sementara cukup. Oke, terima kasih Pak Edi responnya. Sama-sama Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nia. Semoga sehat juga. Silahkan teman-teman kita sebelum close, silahkan open kamera dulu. Ini mau saya capture dulu screenshot fotonya ya. Untuk pelajaran malam hari ini. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. Ya, terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa kembali di Telegram Group ya. Dan di minggu depan ya untuk jadwal selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Terima kasih ucapkan Pak Agung. atas kehadirannya. Saya tutup untuk sesi hari ini kelompok Sabtu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.